masih duafa, itu malah harus dinikahkan supaya jadi kaya gitu. Allah yang menjamin itu. Nanti ada surat An-Nisa kalau nggak salah. Ya, lanjut ya. Jadi perempuan itu nggak boleh pilih-pilih. Memang kita punya perasaan, tapi saya khawatir itu menjadi satu ujian untuk antum. Setiap orang punya ujian yang berbeda-beda. Dan salah satu ujian yang paling berat untuk akhwat yang saya simpulkan adalah datangnya laki-laki yang tidak diharapkan, padahal ternyata ini sudah ditentukan oleh Allah. Maka komunikasikan kepada Allah, ya Allah, apakah ini jodohku? Kata Allah, iya, ya sudah, bismillah. Ya, pacarannya setelah nikah kan gitu. Nanti juga sesuai dengan peribahasa Jawa ya. Apa kata orang Jawa? Witing tresno jalaran soko kulino gitu. Cinta itu tumbuh kok sering bertemu. Jadi insya Allah aman ya, aman ya. Jadi akhwat tidak perlu takut, nanti sering ketemu juga akan muncul. Kalau laki-laki yang tepat nggak pernah kenal pun lama-lama akan jatuh cinta karena kebaikannya, kesolehannya. Ya insya Allah. Lalu akhwat lebih senang serius dan tanggung jawab. Makanya jangan main-main dengan akhwat ya. Dan hal yang dilarang oleh Rasulullah adalah bercanda urusan pernikahan. Nah, sekali ngasih ngasih perhatian, tanggung jawab. Ya. Kalau Ivan udah mulai, Assalamualaikum Mufti, sudah sholat. Nah, itu berarti udah mulai tuh ngasih perhatian dan itu harus serius. Akhwat harus tegas. Mohon maaf ya akhi gitu. Tapi nggak pakai diulang ya, karena kalau akhi takutnya jadi kedengaran aki-aki gitu ya. Afwan akhi, kalau nggak serius jangan pernah ngasih perhatian. Itu harus tegas, gitu ya. Supaya dia nggak main-main. Karena perempuan tuh lemahnya di mana tadi? Kalau laki-laki di mata, kelemahan perempuan di mana? Di telinga. Lama-lama kalau sering dipuji, dikasih perhatian, kelepak selesai. Hati-hati jebakannya. Ukhti gimana hafalannya hari ini? Ukhti gimana ngajinya? Wah, itu mah modus ya. Lagian nggak kenal, nggak punya urusan itu ya, dengan akhwat main chatting aja itu kan nggak boleh sebetulnya. Ini nih yang harus kita jaga. Qalbu. Maka ada para ulama yang mengatakan itu masuk ke zina hati. Nanti masuk ke zina pikiran. Bayangin, ya kan? Seneng kan? Waduh, bahagia pakai kalau lagi chatting pasti senyum-senyum. Terus kalau dia deketin ngumpet dia. Tahu Anda berarti Iwan kayak gitu. Lagi ngapain dulu gitu kan. Ingetin langsung ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kadang-kadang mungkin Kang Rizky perlu tuh bikin konten-konten gitu, tapi lebay banget ya. Ya, karena kita dilarang oleh Allah, mendekatinya saja nggak boleh lah, apalagi melakukannya. Kan ayatnya bukan wala taf'alu zina, bukan jangan mengerjakan zina gitu ya, tapi jangan mendekati, koroba gitu kan. Artinya apa? Itu tadi chatting duluan, telepon, nggak ada urusan. Ini Afwan Bukti mau telepon ya. Kepentingannya apa? Enggak, pengen sharing aja. Salah, ini bukan lembaga konsultasi. Ya, gitu ya. Harus tegas ya akhwat ya. Memang akhwat tuh harus tegas, harus galak. Itulah mahalnya akhwat. Itu bikin ikhwan jadi penasaran. Saya dulu begitu. Akhwat judes banget sih gitu. Ya udah saya bilang, saya serius mau ke rumah bapak. Kaget ya. Emang tahu lah kan nanya sama temennya. Nah, kadang kita perlu bantuan temennya kan ya, untuk bikin kita ini surprise serius gitu loh. Tanya, maaf Ukti, saya ada serius dengan teman Ukti, saya minta alamatnya boleh gitu. Karena kalau nanya ke dia pasti nggak dikasih. Datang langsung ketemu bapaknya gitu kan. Tapi bapaknya datang sambil ini ya, nerima kedatangan kita sambil ngasah itu ya. Ngasah golok. Ya ada apa ya mas gitu. Assalamualaikum Pak, saya kedatangan ke sini adalah untuk berniat menikahi anak Bapak. Oh, udah punya pekerjaan? Oh, punya apa? Saya nggak punya apa-apa Pak. Saya punya 2 tangan, 2 kaki. Insya Allah di tangan saya hidup matinya anak Bapak tanggung jawab saya. Masya Allah. Pasti alasannya, oh anak saya masih kuliah, oh anak saya masih mau berkarir. Pak, kata Rasulullah, ya, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu
fankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Kata Rasulullah, jika datang kepadamu laki-laki yang kau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuanmu dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Assalamualaikum. Besok ini telepon. Ya, boleh ke rumah gitu. Udah tuh, jadi laki-laki mah harus punya triknya. Hadisnya diapalin tuh ya. Ya. Pakai itu ntar. Perasaan dari tahun berapa itu saya kasih hadis itu ya? Nggak hafal-hafal, nanti kita tes lah ya. Hadis riwayat Tirmizi itu ya, nomor 1084. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ya. Jadi jika datang kepadamu laki-laki yang kau ridho agama dan akhlaknya, fankihu atau zawizhu, nikahkanlah dengannya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang luas. Itu luar biasa tuh hadis ancaman itu ya. Masya Allah. Hadisnya sahih lagi kan gitu. Dapatlah ya. Oke, ikhwan bersifat ofensif, makanya harus duluan. Tapi akhwat boleh nggak ofensif? Tapi kan biasanya akhwat bersifat defensif nih harusnya ya. Salah tuh saya sebelahnya. Bukan ofensif lagi tapi defensif, bertahan. Tapi boleh nggak akhwat duluan yang menyatakan? Boleh. Siapa tahu dia juga nunggu-nunggu kode gitu kan. Jadi kata akhwatnya, saya mau dong jadi istri kamu. Wah, itu kaget kayak gitu. Ya. Gimana Kang Arifin? Kalau ada akhwat langsung to the point. Kang Arifin dicariin bapak saya, katanya mau ngelamar saya. Huh? ayo. Takut pas saya yakin. Karena tadi Ikhwan nggak siap untuk serius sama tanggung jawab. Nah itu yang harus disiapkan. Kalau memang, boleh, ya kan? OTW, gitu langsung ya. Ya. Lalu Ikhwan butuh waktu menghilangkan sifat kekanakan. Akhwat lebih cepat dewasa. Itulah sampai nikah pun Ikhwan tuh masih kekanak-kanakan. Masih suka main bola, main game, biarkan. Yang penting dia tahu waktu. Masih perlu ngumpul sama komunitasnya. Jangan ditutup ya kesempatan itu. Biarkan dia ngumpul sama teman-temannya. Tapi ingetin punya istri loh di rumah. Ya siap itu. Ketika dia dilarang untuk berkumpul dengan komunitasnya, ketika dia dilarang untuk kembali mengenang masa lalu kekanak-kanakannya, itu bahaya buat akhwat. Ya. Karena dia butuh partner. Dia pengen tuh justru ketika futsal ditemenin istri. Dia pengen pamer ke teman-temannya, "Gue temenin istri ya." Gitu. Ya. Dia main futsal, dia apa gitu ya. Yang penting positif kegiatannya. Lalu ikhwan semakin berumur semakin berjaya. Akhwat memiliki masa singkat kejayaan dalam umur. Berapa? Masa kesuburan perempuan itu terbatas, limited edition. Di istilah perempuan tuh dikenal ada yang disebut dengan menopause ya, menopause itu sekitar umur mulai minimal 40 tahun ke atas. Tapi tergantung situasi, kondisi, kejiwaan si akhwat. Makanya saya bilang sebelum menikah itu pastikan antuna memang siap menikah dan enjoy. Maka insya Allah akan tetap bahagia, tetap awet muda, dan menopause agak mundur waktunya di usia mungkin bisa 50 tahun. Ada yang begitu. Ternyata apa? Rahasianya bahagia. Tapi ketika dibikin beban, bla 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 bla, udah jangan 40 tahun, bisa jadi mundur menopause-nya. Bahaya kan? Karena kalau sudah menopause apa? Sudah tidak haid lagi, berarti sudah tidak subur, sudah tidak bisa punya keturunan. Sementara laki-laki masih berharap punya banyak anak, gitu kan. Nah itu tadi siklusnya. Kalau perempuan tuh ibaratnya naik, turun langsung. Di usia 40 mulai. Tapi laki-laki terus. Maka ada peribahasa tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ada puber kedua dan seterusnya. 40 dia mapan, bayangkan. Nah hati-hati. Suamimu sudah di angka umur 40 tahun, dia kalau orang yang beriman, kalau dia paham kewajiban untuk tetap setia pada istrinya, dia akan tidak macam-macam. Tapi kalau dia tadi tidak punya landasan agama yang kuat, 40 tahun itu dia sudah mulai mapan, punya segalanya, aduh susah. Ya, itu yang harus dipahami. Makanya bagaimana mengantarkan suami pada usia 40 tahun dia mapan, dia menjadi laki-laki bertanggung jawab dan tahu bagaimana ya menjaga perasaan istri. Dan menyiapkan diri sampai di usia 40 tahun tadi ya. Bedanya kan di titik itu. Perempuan sudah mulai turun,
Masuk ke masa menopause, laki-laki makin naik karirnya, jabatannya, ya kan, dunianya. Jadi ini yang harus dipahami. Terus berikutnya, terakhirnya, ada kecenderungan ikhwan itu Oedipus kompleks, sementara perempuan kecenderungannya Elektra kompleks. Ada yang tahu apa? Jangan pernah menyalahkan laki-laki yang suka pada perempuan yang lebih tua. Memang kecenderungannya begitu. Itu disebut dengan Oedipus kompleks. Dia senang dengan perempuan yang lebih tua. Alasannya apa? Pengen yang lebih dewasa, biar ikut dewasa. Oke. Tapi harus siap-siap nanti mungkin lebih tua nanti. Duluan gitu. Usia 40 atau 50, istrinya kan kadang sudah lebih kelihatan tua daripada suaminya. Ya karena memilihnya juga yang lebih tua. Perempuan begitu juga. Iya. Elektra kompleks. Dia memilih laki-laki yang lebih tua. Tapi itu sih sebetulnya standar ya, kalau perempuan senang dengan laki-laki yang lebih tua. Karena dia nyari abang-abangan. Kan suka gitu ya. Nyari abang-abangan. Oh banyak tuh abang tukang gojek. Nyari abang-abangan. Jangan asal ngomong ya, nyari abang-abangan. Ya, nyari abang. Maksudnya yang lebih tua, biar panggil abang, emas, AA, udah. AA. Ya. Terus apalagi yang lebih tua itu dipanggilnya ya, udah, apalagi itu ya. Jadi ikhwan suka dengan yang lebih tua, Oedipus kompleks. Wajar nggak? Wajar, nggak apa-apa. Kalau perempuan lebih suka yang lebih tua, namanya Elektra kompleks, wajar. Ya, kalau yang lebih muda kebalikannya ya silakan saja, tapi dengan kondisi berarti kebalikannya. Gitu. Suka dengan yang lebih muda akan menyiapkan diri untuk kekanak-kanakannya. Gitu. Ya. Ini kan kebalikan. Tapi kan di posisi si akhwat sebenarnya sudah sempurna kan gini. Misalnya ikhwannya lebih tua, memilih akhwat yang lebih muda. Si akhwatnya sebenarnya dapat Elektra kompleks tadi kan, dapat sosok laki-laki yang lebih tua. Gitu. Mestinya sudah selesai gitu loh, nggak ada masalah. Atau kebalikannya, berarti si perempuannya nyari berondong yang lebih muda. Nggak apa-apa sih. Pasti si laki-lakinya siap dengan kondisi itu. Oh hilang? Ada masalah? Oke, lanjut ya. Nah, di dalam memenuhi kebutuhannya ada hierarki ini. Next, kalau pakai hierarkinya teori Abraham Maslow, itu kan awalnya ada 5 tahapan ya seseorang tuh bahagia. Awalnya psychological needs, safety needs, social needs, esteem needs, sama self actualization. Jadi awalnya manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologi, makan, ya kan, tidur, punya suami, punya istri, itu di kebutuhan dasar. Lalu naik ke kebutuhan safety, keamanan. Dia pengen rumahnya nyaman, aman, tidak ada pencuri, ya kan. Terus kemudian asetnya bertahan, usahanya juga tidak bangkrut dan seterusnya. Safety, ya, safety needs. Itu kebutuhan tahap kedua. Kebutuhan ketiga adalah social needs. Dia harus punya lingkungan yang menerima dia, memiliki kasih sayang dan seterusnya. Naik ke kebutuhan keempat, esteem, penghargaan, dihargai. Oh, ini Pak Arifin ini sukses ini, butuh panggung-panggung begitu. Itu manusia itu akan sampai di derajat itu. Jadi kalau ada orang yang sedang butuh pengakuan, oh dia sedang di tahap ini. Kalau kita paham ilmunya, nggak perlu kita nyinyirin gitu loh. Oh dia baru sampai tahap itu. Terakhir adalah tahap aktualisasi diri. Kayak Kang Aryo ini udah sampai tahap akhir. Bagaimana mengaktualisasikan diri, ya kan? Membantu orang lain. Bayangkan, orang lain aja dijaga, apalagi kamu. Iya. Gitu ya. Orang lain aja dibantu, apalagi kamu. Gitu ya Kang. Kang Aryo sih bilangnya begitu. Ya. Kan relawan ya. Orang aja dibantu, apalagi kamu. Masya Allah, Kang Aryo itu ya. Tapi berkembang teorinya Abraham Maslow ini dari 5 jadi 7 tingkatan. Nambahnya itu di mana tuh? Di yang ketiga ya, ada belonging needs sama love needs. Ya sama lah ya, artinya membutuhkan kepercayaan sama cinta. Nah itu ya, hidup tanpa cinta itu katanya seperti apa Kang Arifin? Seperti sayur tanpa garam. Ya. Ya, terus ada cognitive needs, yaitu kebutuhan untuk kita mengembangkan kecerdasan ya, untuk hadir di kajian majelis segala macam, itu adalah cognitive needs. Kemudian aesthetic needs, nah beauty, balance, form gitu ya, mulai tuh pengen cantik, pengen punya ini, pengen punya itu masuk ke aesthetic needs. Terakhir adalah balik lagi self actualization,
Ternyata semua orang itu pada ujungnya tuh pengen punya sesuatu di masyarakat. Gitu loh. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang sudah tidak butuh dunia katanya ya. Sudah selesai itu berarti sudah sampai situ, self actualization ya. Kita percepat ya. Lalu psikologi pendidikan agama dan ikhwan dan akhwat, kecerdasan anak diturunkan oleh ibu bukan dari ayah. Masa golden age perkembangan kecerdasan anak dimulai sejak usia 0 sampai 5 tahun, maka ajarkan Al-Qur'an yang benar. Bukan suruh nyanyi ya kan. Ini mah lagi diasuh sambil nyanyi, goyang dompet ya. Gimana tuh ya? Bayi itu mestinya sambil diasuh tuh sambil bacakan ya kan. Ketika bersin, astagfirullahaladzim, alhamdulillah gitu kan, dibiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah sehingga dia terbiasa. Dari kecil sudah dipakaikan kerudung supaya dia nggak kepanasan, sudah terbiasa ketika sudah dewasa. Mandinya tidak diumbar di luar. Jadi dia juga malu untuk terbuka aurat ya. Ini mah gimana? Kadang-kadang saya bilang, mohon maaf ya, ada ibu-ibu yang nyusuin sembarangan gitu ya di tempat umum. Kalaupun mau, sekarang sudah ada alatnya loh buat nutup itu semua. Atau sekarang di tempat-tempat publik itu sudah mulai ada ruang untuk menyusui kan? Masuk dulu lah situ, jangan diumbar gitu loh. Karena itu akan berdampak pada anak yang tidak tahu adab dan juga aurat ya, mandi sembarangan di luar gitu ya. Kalau mau hujan-hujanan pun jangan telanjang, pakai baju gitu, hujan-hujanan sana. Nah itu ya psikologi tentang memahami hujan. Hujan itu penyakit atau rahmat? Ya udah, kan doanya juga Allahumma shayyiban nafi'an. Udah hujan-hujanan. Saya dulu di pesantren masih ingat, tiap kali hujan turun, guru saya itu Pak Kiai bilang, udah hujan-hujanan sana. Lagi salasma padahal tuh anak ya, lagi pada flu gitu, lagi pada apa, cap 11 apa namanya, ingusan, tapi malah suruh hujan-hujanan. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi setelah hujan-hujanan? Sembuh. Tapi kalau antum sudah bilang wah hujan, waduh takut pusing nih, udah itu udah apa ya, bikin sebuah kesimpulan sendiri, sudah mensugesti sendiri bahwa hujan itu bawa penyakit. Makanya justru enak ya, indah kalau sambil hujan-hujanan, sambil naik motor gitu ya, romantis banget kan ya. Kalau berdua itu Kang Adam ya, kalau sendiri mah ya sedih juga sih. Kalau berdua kan indah tuh ya. Wah, inget gak kita pernah hujan-hujanan berdua gitu ya? Itu kalau lagi marah bisa tuh diomongin begitu. Ya janji kita di atas motor di kilometer sekian gitu ya, Masya Allah. Gitu ya. Terus fungsi ayah ibu yang solih-solihah akan membentuk kesempurnaan anak. Fitrah anak adalah takwa, wajib dijaga agar tidak mengalami sobuah. Ya, sobuah itu apa? Kecenderungan untuk berbuat ingkar ataupun maksiat. Teori empirisme, anak ibarat kertas, itu keliru. Di dunia pendidikan guru-guru gitu dicekokin. Katanya anak itu seperti kertas kosong. Kalau kayak gitu siapa yang ngisi itu kertas? Ya. Atau kayak pita kosong, kayak kaset kosong yang belum ada isinya, enggak gitu. Ya. Ada juga teori yang kedua, konvergensi bawaan, ya. Ada teori naturalisme dulu ya, dan nativisme, bawaan lahir. Ini bisa benar atau salah, karena yang benar adalah teori yang hampir mendekati benar adalah konvergensi bawaan dan lingkungan. Artinya Allah tuh menciptakan manusia bukan kertas kosong, sudah ada imannya. Saat mau dipindahkan dari alam ruh ke alam rahim, Allah tuh bertanya dengan sebuah pertanyaan, alastu bi rabbikum? Dan semua menjawab apa? Qalu bala syahidna. Tauhid loh yang ditanya sama Allah sebelum manusia pindah dari alam ruh ke alam rahim. Makanya salah kalau orang bilang manusia tidak punya iman. Sudah punya, itu Islam. Makanya pas lahir disambut lagi dengan azan, supaya dia paham, mengenal, oh ini dunia, oh ini iman, gitu ya. Terus gorizat tadayun, naluri untuk menuhankan sesuatu adalah fitrah. Ya, psikologi agama meyakini pada akhirnya manusia akan butuh agama atau Tuhan. Artinya antum-antuna ini hebat. Yang diberikan pujian oleh Allah dan Rasulnya di masa muda itu tidak kena sobuah, selalu berjalan di atas jalan yang benar, yang lurus. Karena orang lain itu pasti akan mengalami fase ini di usia apa? Pensiun, di atas 50 tahun. Baru tuh aktif ke masjid, aktif ngaji, baru belajar hijaiyah, telat. Nah kita yang dari muda sudah begini, jaga.
Inilah cara Allah untuk menjaga kita. Bahkan masya Allah ya, kadang-kala kalau orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah mau buat maksiat ya Allah jaga. Pengen bikin maksiat nggak bisa gitu, saking Allah jaganya, itu yang hebat, masya Allah. Kalau sudah sampai derajat itu masya Allah, berarti Allah ada dengan kita, dekat dengan kita. Kita mau bikin maksiat aja nggak boleh sama Allah, gitu. Karena Allah saking cintanya pada kita. Itu yang dicari. Bagaimana caranya Allah begitu cintanya pada kita sehingga Allah menjaga kita secara utuh, secara penuh. Mau melakukan kejahatan, mau melakukan kemaksiatan tidak diizinkan oleh Allah. Begitu sayangnya pada kita, insya Allah. Mudah-mudahan sampai di derajat itu ya. Next, kita coba bahas sedikit langsung. Al-ummu hiyal madrasah wa li fi hayati kulli insan. Ibu adalah sekolah pertama bagi kehidupan setiap insan. Itu kata pepatah Arab. Next, ini yang kita bilang tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan artinya suci, tapi Islam. Sebab apa? Di lanjutan hadisnya kata Rasulullah, ya, ada pilihannya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Tergantung orang tuanya yang menjadikan anak tersebut seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Kenapa cuma 3? Kenapa tidak ada pilihan Islam? Karena kata para ulama, fitrah itu adalah Islam. Jadi sudah di depan disebut. Anak itu sudah Islam, orang tuanya lah yang akan menjadikan dia tetap Islam, atau menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Maka kalau kita Muslim pas lahir langsung diazankan, langsung diberi nama yang solehah, kemudian diakikahkan, maka insya Allah jadi Muslim. Kita ini rata-rata adalah Muslim yang langsung diturunkan dari orang tua kita, bukan Muslim yang mencari sendiri, mu'alaf. Ini tentu beda ya perjuangannya dan pengorbanannya. Ya, lanjut ya, dikit lagi udah setengah 12 ini. Keutamaan ikhwan dan akhwat adalah ini. Ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sobwah. Ini ya potongan kajian saya yang dibikin sama Kang Rizky yang viralnya masya Allah nggak habis-habis ini ya. Masya Allah, ini pahalanya terus ngalir nih Kang Rizky ya. Itu luar biasa. Saya cuma bahas satu hadis ini yang langsung viral ya. Kata Rasulullah apa? Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Apa itu? Kecondongan menyimpang dari kebenaran. Itu nggak habis-habis saya lihat ya reelsnya. Puter terus. Banyak yang nge-like-nya, nggak habis-habisnya ya, masya Allah ya. Tuh berkat tim media ya, masya Allah. Ini saya minta yang begini tuh Kang Rizky ya, jangan pernah dikubur sebelum meninggal ya. Minta tolong ya. Bener kan ya? Iya benar. Ngapain dikubur kalau belum meninggal ya? Nah, psikologi ekonomi itu next sudah dibahas di akhir. Panjang ya ceritanya, intinya next. Nih, saya mau bahas langsung saja. Apa bedanya? Ikhwan itu butuh waktu dan dukungan untuk mapan dan mandiri ya. Itu tadi kita sudah bahas. Akhwat terbiasa mapan dan mandiri. Ini bedanya. Tapi akhwat jangan terbuai dengan kalimat ini. Sampai tercetus kalimat begini, istighfar. Kata akhwat, saya mah nggak butuh suami, saya masih bisa punya uang sendiri, punya usaha sendiri. Astagfirullahaladzim, hati-hati. Karena memang pada dasarnya perempuan tuh mapan. Dia mau bisa bikin apa aja jadi duit. Bener kan? Kasarnya gitu. Dia foto aja, fotonya dijual, Gojali aja laku fotonya. Bener gak? Kang Adam kenal gak sama Gojali itu? Kok bisa fotonya laku gitu ya? Apalagi foto akhwat gitu loh. Foto akhwat pakai kerudung ya kan? Ditanya beli di mana, itu langsung jadi model tuh. Foto gamis, foto niqab ya. Ya ada ya. Itu bayangkan, jadi uang gitu loh. Bisa mapan, bisa jadi model, bisa jadi apa lagi, banyak hal ya. Bisa bikin masakan, makanan dan seterusnya. Bisa jadi guru, bisa jadi apapun akhwat. Mapan. Sumber kreativitasnya untuk menghasilkan uang banyak dibanding laki-laki. Laki-laki itu mikirnya kerjamu lo harus di perusahaan bergaji, selalu pikirannya pendek. Padahal harusnya dia bagaimana mencari peluang ya kan, menghasilkan uang gitu. Rata-rata saya menemukan perempuan dengan laki-laki itu di situ bedanya. Perempuan mikir gimana saya bisa menghasilkan uang, saya punya keahlian masak, masak. Gitu kan. Laki-laki tuh mikirnya pengen punya kerja di posisi yang bagus, gajinya besar gitu mulu. Ya, zona nyaman milihnya, tidak keluar dari zona nyaman. Oke. Kedua, dalam pekerjaan Ikhwan banyak yang mengandalkan otot daripada otak. Ini padahal tadi katanya pemikir, tapi nggak sama dengan yang dilakukan. Dia senangnya pakai otot gitu, bandingkan mikir dengan otak. Akhwat bisa mengoptimalkan fungsi otak dalam bekerja. Itulah kenapa
pekerjaan itu lebih banyak menerima akhwat dibandingkan ikhwan. Sampai di pabrik pun sekarang lebih mudah akhwat daripada ikhwan. Karena akhwat mah nggak banyak protes. Kalau demo tinggal panggil, masih mau kerja, masuk, selesai. Ikhwan, wow kami menuntut ini itu, pecat, selesai, kan kasihan akhirnya. Di jalan mulu buruh tuh menggugat. Itu yang harus dikomunikasikan sebetulnya, bagaimana ikhwan ini bisa dapat porsi ya yang cukup ya. Terus karena malas belajar, ikhwan sering fatalis, menyerah pada nasib, lambat sukses dalam karir. Ini yang bahayanya nih. Psikologi ekonomi kita tuh bicara ikhwan tuh ya tadi zona nyaman, fatalis, udahlah gini aja gitu. Seumur hidup jadi pegawai gitu. Nah ini yang punya suami kayak gini dimotivasi, mas nabung kek gitu. Nah istri yang harus pinter, punya penghasilan berapa sih suami, terus dia punya keahlian apa, potensi itu saya yakin istrinya yang tahu. Diingatkan, diajak ngobrol, mas tuh punya kehebatan di bidang ini loh, kenapa nggak bikin ini, kita usaha yuk gitu. Istri itu yang mendampingi, coaching sampai si suaminya sukses. Karena saya yakin istri lebih tahu luar dalam tentang suaminya, ya. Terus ikhwan itu akal ahwat mau cepat belajar hal baru, karirnya naik cepat. Makanya tadi saya bilang di pabrik, di perusahaan, ahwat itu cepat naik. Sekalipun dia bukan bidangnya, tapi karena mau belajar cepat. Ya. Ikhwan apa adanya dalam kondisi ekonomi, ahwat pandai menutupi kondisi ekonomi. Itu bedanya. Ikhwan tuh udah nyerah, ya saya mah gini adanya. Mau gimana lagi, itu fatalis, udah gitu nggak mau nyari usaha, gimana caranya nih, punya utang, bayar gitu kan. Kalau ahwat bisa menutupi kondisi ekonomi, sekalipun sulit, jangan bilang alhamdulillah suami saya mah nafkahnya lancar gitu. Itu yang hebat, bisa menutupi aibnya. Ya. Terus ikhwan mampu menahan hasrat belanja, ini hebatnya tadi saya bilang ya. Ahwat kebalikannya, ya sulit menahan hasrat belanja. Makanya sering-sering ya ta'awudz ya, a'udzubillahi minal diskoni rajim gitu ya. Aku berlindung dari godaan diskon yang terkutuk. Ya. Kadang-kadang kalau ada diskon, promo, cashback, hati-hati tuh. Ya. Kalau dipaksa di depan, hati-hati bisa jatuhnya riba. Karena kan syarat pembelian misalnya 200.000 baru cashback. Pertanyaan saya, butuh nggak sampai di angka 200.000? Kalau enggak, itu berarti persyaratan yang mengikat jadinya riba. Lah buat apa belanja sebanyak itu kalau nggak butuh kan gitu. Kecuali kita memang belanja sampai di angka segitu, taunya bisa cashback, itu mah rezeki ya. Kayak persis kita punya OVO, punya GoPay untuk pakai ojek online, pas kita bayar ternyata dapat cashback, dapat diskon, nggak apa-apa, karena tujuan kita menggunakan fasilitasnya bukan diskonnya. Tapi kalau dari awal kita nyari-nyari diskon sampai bikin akun beberapa biji, nah itu yang saya ingatkan, hati-hati, itu hukumnya riba, haram ya. Kan banyak tuh yang punya akun, banyak banget. Cuma untuk ngejar apa tadi? Diskon, promo, cashback. Astagfirullahaladzim ya. Memang kadang-kadang kita bersyukur juga ya. Saya pernah kondisinya nggak sengaja tuh ya, karena punya uang diimani begitu, saya beli ini, pas saya lihat, wah gratis jadinya, alhamdulillah. Tapi nggak niat memang untuk dapat gratis, memang mau bayar, tapi ternyata kan malah nol. Sistem kan yang baca, bukan kita. Gitu. Oke. Next. Ini ayat tentang riba ya, dikit lagi. Nah terakhir, next. Yang ini deh. Nah, jadi apa kesimpulannya untuk psikologi ekonomi ikhwan dan akhwat? Satu, ya, kita harus memahami benar konsep takdir. Takdir itu apa? Ya kan? Setidaknya kan ada 4 hal ya, akan Allah tanyakan dalam takdir. Satu apa? Rezeki ya. Kemudian apa? Kebahagiaan, jodoh, dan maut. 4 ini. Pahami betul. Yang namanya jodoh sudah ditentukan, namanya kebahagiaan sudah ditentukan, yang namanya apa tadi? Rizki sudah ditentukan, dan terakhir mati sudah ditentukan. Itu pahami dengan benar. Yang kedua, konsep rizki tadi sudah dipahamkan. Kalau belum paham rizki, boleh ya ketemu rizki ini. Rizki karib ya. Ini nanti cuma istrinya yang bisa dapat rizki itu ya. Masya Allah. Itu spesial banget kalau ada akhwat bisa dapat rizki ya. Memang satu-satunya dapat rizki cuma istrinya Kang Rizki ya. Kan nggak mungkin dia ngomong saya dapat rizki ternyata istrinya suaminya Arifin kan gitu.
Dia akan bilang saya dapat Arifin gitu, bukan dapat rezeki. Apalagi saya dapat Adam ya, dapatnya Adam bukan dapat rezeki. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, terus selain rezeki ujian, nah, harus pahami dengan betul dari depan, dari awal ujian hidup. Sekolah aja ada ujiannya, benar nggak? Kalau antuna nggak pernah dapat ujian, nggak mungkin sampai di level ini. Ya, yang semester dan kuliah sudah semester berapa? Nggak ada? 8 ya? Ya. Sampai di semester 8 itu pakai ujian nggak? Pakai lah. Sampai semester 8. Jadi artinya kalau kita dapat ujian, pahami dengan positive thinking, dengan husnuzon bahwa ini cara kita untuk naik kelas, kan gitu ya. Selesai. Ya, orang yang sudah paham betul dengan hidup, nggak capek, nggak susah ngejalani hidup. Kalaupun mati, dia yakin ya Allah matikan hamba dalam keadaan bersyukur kepadamu, dalam keadaan husnul khotimah. Selesai, nggak ada beban. Ya, gitu. Terus apa lagi? Bekerja, pahami. Untuk laki-laki sebelum menikah, setelah menikah hukumnya tetap wajib. Untuk perempuan hukumnya mubah. Ya, nanti kalau sudah punya suami, minta izin pada suami. Bolehkah saya kerja? Diizinkan lanjut, kerja diizinkan jangan. Tapi kalau saya melihat realitas saat ini, minimal 5-10 tahun pertama itu suami istri harus bareng-bareng gitu. Karena kondisi sekarang itu menuntut kita dua-duanya harus bisa saling bersinergi. Maklum properti makin tinggi harganya ya. Kemudian juga kendaraan juga tinggi dan itu butuh kerjasama. Itu mana yang mau dibagi tuh, mana yang mau nyicil rumah, mana yang mau nyicil mobil misalnya, ya, mana yang mau ini itu dulu. Insya Allah kalau dua-duanya sinergi, ya kan, karirnya bagus, halal, toyib, insya Allah itu rumah tangga berkah. 10 tahun selesai istrinya tarik di rumah, usaha aja, gitu. Ayahnya, ya suaminya terus lanjut kerja. Terus apa lagi? Doa, pahami betul. Kekuatan kita itu doa. Bayangkan Nabi Musa itu pernah di posisi sulit, di depan samudra luas, di belakang pasukan Firaun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Berdoa. Kata Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu, maka akan terbelah lautan. Mukjizat turun. Rasulullah ketika tidur, ya, di sebuah pohon, tidak ada siapa-siapa, ada daksur yang menghunus pedang kepada Rasulullah dan bilang, wahai Muhammad, siapa yang menolongmu? Rasul cuma berdoa, ya Allah, ya, lindungi hamba. Allah kelepak turun ya pedangnya. Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak pernah mengeluh apapun, hanya berdoa, ya Allah lindungi hamba. Api itu berubah menjadi dingin. Lalu apalagi akan Allah tunjukkan pada kita kalau kita tidak yakin? Padahal kata Allah apa di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Ya, doa yang sering ya, terutama yang masih sendiri sepertiga malam gitu ya, doa terus. Ya, kalau kata Ustadz Effendi apa katanya yang viral tuh, ya, aku pinjam namamu untuk diskusikan bersama Allah di sepertiga malam. Masya Allah, gitu ya, Kang Adam ya. Kupinjam namamu wahai ukhti, gitu kan, untuk kudiskusikan bersama Allah di sepertiga malam. Masya Allah. Ya. Ya. Terus yang kedua, memahami benar konsep harta dan hisab. Tuh, kalau paham harta itu hanya titipan, ya, seperti kemarin kita main bola ya dengan Thailand, memang semua hanya titipan ya. Jadi harus paham gitu, karena titipan. Nah, titipan ini akan dihisab, maka apapun yang kita miliki pahami akan dihisab. Terus tidak bekerja mencari nafkah dari pekerjaan yang haram. Hati-hati yang akhwat ya. Datang ikhwan tanya pekerjaannya apa? Oh, halal ya, insya Allah halal. Kalau yang haram, kalau masih mau lanjut boleh ya, ganti pekerjaan yang halal gitu. Emang harus dari depan harus tegas, karena kita bicara nafkah. Yang haram itu apa? Ya tentu yang berhubungan dengan riba. Dan habis waktunya sedikit lagi. Tidak menafkahi ibu kandung, adik perempuan kandung, kakak perempuan kandung kalau janda selain istri. Nah, laki-laki itu punya kewajiban menafkahi semua yang perempuan. Mau sebelum menikah ataupun setelah menikah. Ini harus didiskusikan dengan istri. Ibu kandungnya, adik perempuan kandungnya, kakak kandungnya kalau perempuan, kalau dia janda maka menjadi tanggungan nafkahnya. Ya, termasuk istri dan anak perempuannya. Nanti ada hadis juga di bawah, tinggal dibaca ya, keutamaan menafkahi anak perempuan. Maka anak perempuan itu harus diistimewakan dibanding anak laki-laki. Itu titipnya. Kemudian gemar menabung, berinvestasi halal dari sekarang. Ya, biar punya
investasi biar punya aset ya. Gemar zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kemudian memahami konsep pernikahan dan resepsi Islami. Berikut dengan maharnya. Jangan ya terlalu mewah-mewahan segala macam, yang simpel-simpel saja, yang sederhana tapi insya Allah berkah gitu ya. Karena setelah nikah itu yang justru banyak butuh sekali biaya untuk rumah, untuk kehidupan sehari-hari, untuk usaha dan seterusnya. Ya, pikirkan itu. Lalu memahami konsep ujian ekonomi dalam rumah tangga. Banyak yang kemudian bercerai hanya gara-gara ekonomi. Maka dari awal pastikan siap menghadapi ujian ekonomi. Kasarnya, kalaupun tidak ada makanan, siap kita puasa gitu. Istri itu harus disiapkan dari awal begitu, siap puasa ya. Kalau suatu saat kita diuji tidak ada makanan sama sekali. Next, dikit lagi, memahami konsep tabdzir, boros dan israf, berlebihan. Tadi ya, need versus want, mana kebutuhan, mana keinginan, jangan sampai boros, jangan sampai berlebihan. Terakhir, psikologi ekonomi itu yang benar akan sejalan dengan landasan iman dan takwa. Orang akan punya ilmu ini semua kalau didasari iman, didasari takwa. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Baik, sisanya bisa dibaca sendiri. Ini dalil-dalil yang menguatkan psikologi ekonomi perspektif Islam. Insya Allah ikhwan dan akhwat setelah ini yakin menikah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk ibadah. Ya, siapapun dia, ya saya yakin insya Allah adalah pilihan terbaik Allah. Tinggal kitanya jangan fatalis, harus ada semangat membangun. Misalnya, ketika dapat suami belum kuliah, harus disemangati. Mau kuliah ya sambil kuliah kelas karyawan gitu. Karena untuk ukuran saat ini minimal ijazah S1 gitu. Kalau untuk bekerja agak mapan sedikit. Memang butuh perjuangan. Kerja pagi, malam kuliah karyawan misalnya. Tapi insya Allah 4 tahun berikutnya selesai. Bisa naik jabatan, bisa punya pekerjaan yang lebih mapan. Istrinya juga begitu. Selesaikan S1-nya. Jadi dua-duanya masih bisa berkiprah. Istri bekerja jadi guru misalnya, si suami jadi pegawai kantoran. Insya Allah bisa lebih baik lagi. Ya, itu titip dari saya. Artinya jangan pernah lelah untuk belajar terus meningkatkan kompetensi kita. Insya Allah Allah bersama kita. Demikian pembahasan kita di bulan ini. Memang selalu ya waktu tidak pernah bisa cukup untuk membahas kajian ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa melanjutkan di bulan berikutnya dengan tema-tema lain yang melengkapi ya insyaallah. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.